Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Halo, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Mohon maaf karena akhir-akhir ini jarang untuk upload video karena batuk-batuk dan tenggorokan gak enak. Jadi tidak memungkinkan untuk merekam. Dan malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman supir truk dikerjain hantu Belanda tanpa kepala di Alas Roban. Lagi-lagi di Alas Roban ya. Tapi sebelumnya saya pengen terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, share, komen, like atau dislike-nya. Karena itu semua penting buat kami buat meningkatkan kualitas, meningkatkan hiburan di channel ini. Oke, begini cerita lengkapnya. Hantu Belanda tanpa kepala. Supir truk ini bernama Warsito. Dia dalam perjalanan dari Jakarta hendak menuju Surabaya. Truk yang dibawa Warsito ini berjenis truk Fuso tanpa gandengan. Warsito membawa seorang kernet bernama Sururi. Perjalanan dari Jakarta sampai ke Batang, Jawa Tengah relatif lancar. Biasanya bila Warsito melakukan perjalanan dengan truk, dia berhenti untuk istirahat di pangkalan truk di daerah Batang tersebut. Namun karena lalu lintas lancar, Warsito berpikir tanggung sekali kalau istirahat di Batang. Dan dia berencana terus melanjutkan perjalanan dan akan istirahat di daerah Kendal saja. Tepat jam 12 malam, truk Warsito memasuki area Alas Roban. Warsito memilih melewati jalur Alas Roban yang lama, yaitu tengah. Padahal jalur itu terkenal angker dan jalannya berkelok-kelok. Sampai di tengah-tengah jalur tersebut, Warsito merasakan ban mobilnya ada yang gak beres. Lalu ia berhenti sejenak untuk memeriksa kondisi ban depan. Warsito turun memeriksa ban menggunakan lampu senter karena kondisi gelap gulita. Sementara Sururi masih di atas truk. Setelah dicek, ternyata ban depan sebelah kiri kempes. Warsito memutari kepala truk dan kembali ke samping ban depan sebelah kiri. "Ri, tolong ambilkan peralatan buat ganti ban," ujar Warsito ke Sururi. Warsito merasakan adanya angin yang berhembus di telinga kirinya. Tapi Warsito cuek dan berusaha tetap fokus dengan masalah ban. Beberapa menit kemudian Warsito mendengar suara langkah kaki dari arah belakangnya dan suara peralatan seperti kunci yang bergesekan. Dalam hati Warsito berkata, "Aneh. Sururi lewat mana kok tiba-tiba ada di belakangku? Seharusnya dia turun lewat pintu sebelah kiri." Padahal Sururi posisinya masih berada di atas truk lagi ketakutan luar biasa. Di mata Sururi terlihat sosok makhluk hitam besar yang menghampiri Warsito. Sementara Warsito mengira yang menghampirinya itu adalah Sururi. Warsito mulai mengendorkan baut roda dengan kunci roda. Setelah itu Warsito meminta dongkrak kepada orang yang disangka Sururi di belakangnya. Warsito mulai mendongkrak chasis truk. Dan setelah itu Warsito mengambil ban cadangan ke kolong truk bagian belakang. Sementara di atas truk Sururi masih menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Orang tinggi besar yang berdiri di belakang Warsito seperti mengenakan pakaian company. Atau kalau kalian suka film, mirip seperti pemburu yang ada di film Jumanji. Makhluk misterius itu mukanya tidak terlihat karena kondisinya gelap. Tapi samar terlihat makhluk itu melepas topinya dan menggaruk kepalanya. Tapi lama-lama gerakan garukan tangannya jadi semakin cepat dan tiba-tiba kepala orang misterius itu terlepas dan menggelinding ke jurang di samping jalan. Dari potongan leher makhluk itu terlihat seperti ada cairan yang muncrat. Saking ketakutannya, Sururi sontak langsung pingsan. Singkat cerita, Warsito sudah selesai mengganti ban, lalu mengajak orang misterius yang disangka Sururi itu menaiki truk. "Ayo Ri, naik," ucap Warsito. Namun makhluk itu menjawab dengan suara seperti geraman. Warsito pun menaiki truk dan kaget melihat Sururi sedang tertidur. Padahal bukan tidur, ini pingsan. "Ri, kok malah tidur?"
Warsito lalu menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Sampai di Kendal, Warsito berhenti di warung makan dan membangunkan Sururi. "Ri, bangun, kita istirahat dulu." Tapi begitu Sururi bangun, dia langsung terkaget-kaget dan seperti mau melompat serta berteriak-teriak. "Woi, kamu kenapa?" tanya Warsito. Sururi tidak langsung menjawab, tetapi melihat pemandangan di sekitar. Setelah tahu dia berada di depan warung makan, barulah Sururi cerita kalau orang yang membantu Warsito di alas roban tadi bukanlah dirinya, melainkan hantu Belanda tanpa kepala yang berpakaian seperti prajurit company zaman dulu. Oke teman-teman, itu cerita horor kita buat malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat malam, selamat beristirahat.